Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi. Saya merupakan salah satu dosen di lingkungan Kementerian Agama. Kebetulan saya diterima sebagai seorang dosen CPNS pada penerimaan PNS tahun 2018. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya yang saya jalani ketika mengikuti ujian SKB CPNS Kementerian Agama tahun 2018. Pelaksanaan SKB CPNS 2018 dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah psikotes, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah praktik kerja. Yang pertama saya akan bahas tentang psikotes. Bagaimana sih psikotes untuk CPNS Kementerian Agama? Pelaksanaan psikotes dilaksanakan pada hari pertama ujian seleksi kompetensi bidang. Seingat saya, durasi pengerjaan psikotes itu sekitar 90 menit. Adapun soal-soal yang masuk, seperti tes potensi akademik, kemudian tes figural, kemudian mencari kata-kata yang rancuh, kemudian matematika dasar, ya seperti tes-tes psikotes lainnya. Tetapi di sini kita tidak diminta untuk membuat gambar. Biasanya kan pada tes psikotes kita diminta untuk membuat gambar. Misalkan gambar pohon atau gambar orang yang biasanya masuk ke dalam tes psikotes. Di sini seperti tes psikotes sederhana, hanya beberapa puluh soal kita diminta untuk mengerjakan tanpa diminta untuk menggambar. Kemudian setelah psikotes dilaksanakan di hari pertama, keesokan harinya kami mengikuti wawancara. Nah, di wawancara ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah tanya jawab dengan penguji. Yang kedua adalah melihat kemampuan di bidang agama seperti mengaji, kemudian bacaan sholat, kemudian menulis huruf Arab. Yang pertama adalah wawancara dengan penguji. Di sini dilihat tentang wawasan kebangsaan kita. Bagaimana kita menyikapi kasus-kasus yang sedang hangat terjadi di negara kita. Kita sangkut pautkan dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sendiri apa sih aneka itu? Bagaimana sih sikap-sikap yang termasuk ke dalam aneka? Nah, di wawancara ini nanti kita akan ditanyakan tentang sikap kita terhadap kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita setuju? Kalau kita setuju, alasannya apa? Kalau kita tidak setuju, alasannya apa? Apakah kasus ini akan berdampak baik bagi negara kita? Atau malah sebalik? Bagaimana jika dikaitkan dengan agama? Apakah Anda setuju atau tidak? Apakah kasus ini akan berdampak baik bagi Indonesia atau bagaimana? Kemudian saya diminta untuk membacakan surat Al-Quran. Penguji mengatakan saya harus membaca surat sekian, ayat sekian. Kemudian saya cari sendiri di Al-Quran, lalu saya bacakan. Kemudian penguji memberikan komentar. Nah, saat mengaji ini usahakan suara kita lantang agar bisa didengar oleh penguji. Kemudian perhatikan tajwid kita, hukum bacaan kita, kemudian panjang pendeknya, karena bacaan kita ini akan dikomentari oleh penguji. Apakah sudah baik, apakah perlu belajar lagi atau bagaimana? Nah, kemudian setelah saya diminta mengaji, kemudian saya diminta untuk mengartikan ayat tersebut. Apakah Anda tahu arti dari ayat tersebut, makna dari ayat tersebut, maksudnya apa, implementasinya dalam kehidupan kita seperti apa? Setelah melakukan wawancara dengan 2 penguji, saya diminta untuk menuliskan 1 ayat yang dibacakan oleh penguji. Mekanismenya adalah penguji mengucapkan suatu ayat di Al-Quran, kemudian saya tuliskan
hurufnya di papan tulis. Ayat yang diberikan tidak terlalu panjang, kan, tetapi itu usahakan kita melatih, usahakan sebelum tes kita sudah berlatih menuliskan huruf-huruf Al-Quran seperti Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Biasanya penguji akan meminta kita menulis ayat yang tidak terlalu panjang, kemudian yang sudah familiar di telinga kita. Penguji akan menanyakan background kita dari mana, apakah dari pesantren atau dari madrasah atau dari sekolah umum. Kemudian jika dari pesantren, mungkin bisa jadi penguji akan meminta kita membaca huruf Arab gundul. Nah, seperti itu gambaran wawancara. Nah, di akhir wawancara saya diberikan beberapa pertanyaan mengenai belangko yang sudah saya isi. Jadi sebelum tes itu kita diberikan belangko yang berisi beberapa pertanyaan yang harus kita isi, berupa nama, kemudian pendidikan, kemudian karya ilmiah yang sudah dihasilkan, kemudian apakah sudah ada pengabdian yang kita lakukan di masyarakat, kemudian bagaimana publikasi ilmiah kita, apakah sudah ada, kalau sudah ada buktinya apa. Kalau misalkan kita sudah punya 2 artikel yang sudah kita publikasi, kita harus membawa artikel tersebut, kemudian apa buktinya kita sudah menerbitkan artikel tersebut. Kemudian kalau kita mengatakan, kalau kita menuliskan di kertas itu kita punya pengabdian, ya karya pengabdiannya apa? Misalkan mengikuti Karang Taruna di lingkungan kita, atau mengikuti atau memberikan bimbingan belajar bacaan Al-Quran secara gratis, seperti itu. Tapi itu semuanya harus ada buktinya, mungkin sertifikat atau keterangan dari RT atau bagaimana, itu mekanismenya tergantung bentuk pengabdiannya seperti apa. Nah, usahakan seluruh poin-poin dari yang ditanyakan tadi itu kita punya semua, karena itu akan menjadi nilai tambah. Kemudian berdasarkan poin-poin tadi itu penguji akan memberikan pertanyaan, kemudian penguji akan menanyakan apa sih kontribusi yang sudah kamu lakukan untuk pendidikan, atau apa sih motivasi kamu untuk menjadi seorang dosen. Nah, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul. Jadi bukan hanya sekitar bukan hanya sekitar penelitian, pengabdian, tapi bisa jadi penguji menanyakan motivasi kita, kemudian sudah siapkah kita menjadi seorang dosen, apa keunggulan diri kita sehingga kita mampu menjadi seorang pendidik. Nah, seperti itu harus segera disiapkan. Jadi yang pertama itu adalah siapkan dulu diri kalian untuk mengikuti tes psikotes. Perbanyak latihan soal psikotes yang tidak terlalu rumit, soal psikotes tanpa menggambar. Tapi kan kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Belum tentu mungkin di tahun ini soal psikotes itu tidak ada gambar menggambar. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada gambar menggambar, kita sudah siap. Jadi yang pertama adalah siapkan psikotes dengan membaca buku TPA, mungkin latihan soal setiap hari, persiapkan diri selama sebulan sebelum tes. Mungkin dalam sehari itu targetkan berapa jam kita akan belajar. Kemudian yang kedua, siapkan materi wawancara kita, siapkan portofolio diri kita, siapkan dokumentasi atau bukti dari portofolio itu. Jangan sampai nanti ketika ditanyakan kita tidak membawa bukti. Apa saja karya yang kalian sudah lakukan itu sertakan saja. Jangan lupa juga baca-baca tentang institusi yang sedang kalian, jangan lupa baca juga institusi yang kalian tuju. Misalkan kalian targetnya di IAINA atau WINA. Nah,
kalian baca visi misinya apa, kalian cari, kalian searching visi misinya apa, kemudian bagaimana prestasi dari universitas itu, kemudian arah pengembangannya kemana, bagaimana kecocokan visi misi kalian dengan visi misi institusi sehingga kalian merasa kalian benar sudah memilih institusi itu untuk menjadi seorang dosen. Nah, kemudian di hari selanjutnya kita akan mengikuti praktek kerja. Nah, praktek kerja ini berbeda-beda tergantung dari formasi yang kalian pilih. Kalau di guru atau dosen itu praktek kerjanya berupa micro teaching. Nah, di micro teaching ini yang harus kalian siapkan adalah yang pertama RPS. Kalau untuk dosen RPS ya, kalau untuk guru mungkin RPP. RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi kalian siapkan RPS, kemudian kalian siapkan bahan ajar, apakah mungkin itu dengan PowerPoint ataukah dengan media pembelajaran yang lain. Ya kalian siapkan sebaik-baiknya. Untuk durasi lebih kurang itu 10 menit. Usahakan ketika mengajar itu tidak monoton. Jadi mengajak lawan bicara, mengajak penguji untuk ikut terjun dalam pembelajaran kita. Ketika saya mengikuti ujian micro teaching itu saya diminta untuk melaksanakan presentasi selama 10 menit. Awal presentasi, inti dan penutup. Nah, usahakan cari materi yang benar-benar kalian kuasai. Kemudian materi yang tidak terlalu sulit, materi yang ya tidak terlalu sulit, tidak terlalu gampang juga, yang sedang-sedang saja, yang kemudian gampang dicerna oleh penguji. Kemudian jangan lupa baca juga sejarah dari materi yang kita presentasikan. Bisa jadi di akhir presentasi penguji menanyakan kita tentang sejarah dari materi yang kita presentasikan. Bahkan suasana di dalam kelas itu senyaman mungkin, tidak monoton. Kemudian ada interaksi antara penguji sebagai audiens dengan Anda sebagai presenter. Atau bisa juga berikan guyonan-guyonan kepada penguji agar pembelajaran tidak terlalu kaku. Nah, kemudian jangan hanya terpaku di depan laptop ketika presentasi. Kalian mungkin bisa berjalan ke arah penguji, kemudian kalian bisa sambil menuliskan penjelasan kalian di papan tulis. Ya, tergantung nyamannya kalian seperti apa, seperti mengajar seperti biasa. Nah, setelah 10 menit, penguji akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah kalian jelaskan. Terkadang pertanyaan yang diberikan penguji itu tidak tertebak oleh kita. Misalkan seperti tadi, sejarah dari materi kita itu apa, siapa penemunya. Kalau di matematika misalkan aljabar itu siapa penemunya, statistik itu siapa penemunya, gunanya dalam kehidupan kita. Nah, ada juga teman saya yang diminta untuk menjelaskan materi yang malah tidak dia persiapkan. Misalkan dia sudah membuat RPS materi A, kan, tetapi penguji meminta dia memberikan penjelasan tentang materi B. Nah, yang seperti itu juga ada. Maka dari itu kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, bukan hanya terpaku pada materi yang akan kita tampilkan, tetapi kita juga mungkin bisa membaca sekilas semua materi yang berkaitan dengan formasi yang kita pilih. Nah, di dalam micro teaching ini ada beberapa poin penting yang akan menjadi penilaian penguji. Poin yang pertama adalah isi materi kita. Bagaimana kita menyampaikan materi, apakah gampang diterima, apakah jelas, apakah penyampaian kita lantang, apakah penyampaian kita menarik, apakah membosankan atau membuat ngantuk. Hal-hal seperti itu menjadi penilaian
penguji. Yang kedua adalah kemampuan bahasa asing. Nah, di belangko tadi kita juga mengisi kemampuan bahasa asing apa yang kita kuasai. Kalau bahasa Inggris buktinya apa? Sertifikat TOEFL. Kemudian kalau bahasa Arab apa? Sertifikat kemampuan bahasa Arab. Kalau bahasa Jepang apa? Nah, sewaktu-waktu penguji bisa saja menguji kita. Misalkan penguji meminta kita untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Kalau kita punya sertifikat bahasa Jepang. Kemudian kalau kita punya sertifikat bahasa Inggris, mungkin penguji meminta kita untuk menyampaikan materi menggunakan bahasa Inggris. Nah, semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Jadi ketika kita akan melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang, persiapkan diri kalian untuk ketiga hal ini. Yang pertama psikotes, yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga praktik kerja. Berikan semaksimal mungkin kemampuan yang kalian bisa. Bisa jadi lawan kalian memiliki persiapan yang lebih matang daripada kalian. Cukup sekian sharing pengalaman saya tentang ujian SKB CPNS tahun 2018. Saya tidak menjamin bahwa SKB CPNS 2020 akan persis sama dengan yang saya alami di tahun 2018. Tapi paling tidak ada kisi-kisi kalian untuk mempersiapkan diri kalian, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian kuatkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.